Dari Jalan Anggrek 109 Situbondo, Bahana Suara Sembagus 93,1 Basa FM Radio Lokal Jaringan Global. Apa kabar Sobat Basa FM? Selamat pagi, senang sekali di pagi ini kembali Novel Syeban, Moderat Millennial Agent MMA 1 Provinsi Jawa Timur kembali menemani Anda di program spesial Ngobras-Ngobrol Santai bersama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo. Sobat Basa FM, dalam rangka mendukung seluruh program prioritas Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo bekerja sama dengan Radio Basa FM mengadakan kegiatan program prioritas keren Kementerian Agama dengan tema mengajak generasi milenial dan masyarakat mengetahui lebih dekat informasi hebat Kementerian Agama Republik Indonesia yang dikemas dalam obrolan santai radio Ngobras Ngobrol Santai bersama Kemenak Kabupaten Situbondo. Hari ini 23 Zulhijjah 1444 Hijriah, Rabu 12 Juli 2023 dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Dengan tema pagi ini Sobat Basa FM, kita akan membahas seputar pencegahan pernikahan dini dan stunting ya. Dan tentunya sudah hadir narasumber kita yang nantinya juga akan menemani kita sekaligus memberikan banyak informasi yang luar biasa tentang tema kita pagi ini. Sebelumnya kami akan memperkenalkan Anda apa itu MMA atau Moderate Millennial Agent. Jadi MMA ini Sobat Basa FM, keberadaan MMA Moderate Millennial Agent adalah hasil dari kegiatan pembinaan kompetensi penyiar agama Islam PKPAI tahun 2021 yang merupakan kegiatan dari amanah dari Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tahun 2020-2024. Adapun hadirnya Moderate Millennial Agent di Kementerian Agama RI ini juga untuk bisa memiliki pemahaman dan kemampuan untuk melakukan bimbingan dalam kegiatan penyiaran terutama dalam menggunakan sosial media, bisa menjaga dan memberikan pemahaman juga tentang bagaimana kita bisa menyiarkan agama Islam dengan siaran yang sudah diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran P3 dan Standar Program Siaran SPS dari KPI Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga negara independen, terutama dalam bersosial media. Dan yang paling utama, kita ini ditugaskan untuk mengemban salah satu bahkan beberapa program prioritas Menteri Agama, yaitu mensosialisasikan moderasi beragama pada generasi muda melalui program siaran di TV maupun di radio. Sudah hadir bersama kita Ibu Haja Wawi Suciati SAG MHI. Assalamualaikum Ibu Wawi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah baik. Wah, luar biasa. Saya ucapkan terima kasih banyak Ibu Wawi yang sudah hadir, sudah menyempatkan waktunya di kesempatan pagi ini. Saya tahu di tengah-tengah kesibukan Ibu tentu punya pembagian waktu yang sedemikian dirangkai ya Ibu ya. Alhamdulillah. Komitmen bareng kita ya. Betul. Komitmen kita untuk program pemerintah ini. Betul, terutama di Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan paling khusus juga kita akan berbicara seputar program-program prioritas utama Menteri Agama yang ada di Kabupaten Situbondo gitu. Ya, kemarin Alhamdulillah kita karena memang masih di bulan Haji Zulhijjah, Ibu, kita sudah membahas tentang Haji Ramah Lansia. Dan sekarang kita coba ke program prioritas yang lain. Ini salah satunya yang juga mendesak ya, boleh dikatakan urgent juga ya kan. Karena ini kita sudah memang ada di depan mata kita, pernikahan dini juga stunting terus ada dan terus berkelanjutan Ibu Wawi ya. Nah, boleh saya berikan informasi terlebih dahulu juga untuk Sobat Basa Kabupaten, kalau kita berbicara tentang pernikahan dini, masih tingginya angka pernikahan pada usia anak mendapatkan atensi tersendiri dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo. Melalui Seksi Bimas Islam Kantor Kemenak Situbondo ini menggelar beberapa waktu yang lalu ya, launching komitmen Kementerian Agama dalam rangka pencegahan pernikahan usia dini ya, guna mendukung Situbondo kota layak anak. Beberapa waktu yang lalu pernah ya kita ya. Betul. Bahkan kantor Kemenak ini juga dalam sambutannya waktu itu menjelaskan bahwa Kemenak akan terus-menerus secara simultan akan memberikan himbauan agar tidak terjadi pernikahan dini di usia dini ya, baik itu melalui jejaring Kementerian Agama, penyuluh dan penghulu seperti itu. Oke, Ibu Wawi, dalam perjalanan program pengentasan, pencegahan, ya kan, pernikahan dini, kita lebih ke pernikahan dini dulu ya, kita membahas. Setelah itu kita akan terus mengalir ke stunting. Oke,
Apa kabar pernikahan dini kita di Kabupaten Situbondo, Ibu Wali? Kalau kita mau ini ya, realnya yang ada di Situbondo ini masih cukup tinggi lah dari yang kita targetkan. Targetnya tuh kita sebenarnya 0 ya, kalau 0 mungkin ini ya. Cuman paling tidak berkurang lah. Tapi nyatanya sampai sekarang bahkan 2022 kemarin meningkat sekitar hampir 1% gitu dari tahun 2021. Ini menjadi atensi kita bersama. Jadi ini kita sudah berkomitmen bersama-sama. Kalau di Situbondo itu bahkan tidak hanya Kemenak, kita dengan banyak sekali segmen, banyak sekali dinas-dinas yang kita berkolaborasi. Bahkan breakdown dari PKS-nya dari perjanjian kerjasama Kemenak RI dengan BKKBN pusat itu kita breakdown ke bawah. Kita sudah di Kemenak ini ada juga perjanjian kerjasama juga dengan kantor KB, DP3A, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di kabupaten dan juga Dinas Kesehatan. Kenapa? Karena ini bisa dibilang pekerjaan yang membutuhkan energi juga, membutuhkan perhatian khusus dari kita bersama. Kenapa? Karena memang kita harus maunya kita bagaimana generasi yang dilahirkan itu nanti generasi yang berkualitas. Sebab tidak bisa dipungkiri ya kata Mas Eban tadi, keterkaitannya sangat terkait gitu, erat kaitannya dengan stunting itu nanti gitu. Pernikahan dini, apa sih yang dimaksud dengan pernikahan dini? Pernikahan dini itu kan pernikahan yang dilakukan oleh baik laki-laki atau calon laki-laki atau calon pengantin perempuannya itu yang usianya belum mencapai 19 tahun. Nah, amanah dari undang-undang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan di Indonesia itu sebenarnya untuk perempuan, untuk calon pengantin perempuan itu 16 tahun, laki-laki 19 tahun. Tapi kemudian karena ingin ada masukan dari beberapa pihak, ingin ada juga kesempatan bagi perempuan untuk juga bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi dan kesempatan-kesempatan yang lain juga, sehingga kemudian adalah perubahan di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu yang menyamakan kemudian. Jadi usia anak perempuannya 19 minimal dan yang laki-laki 19. Jadi kalau kurang dari itu maka ini yang kemudian terkategorikan pada usia pernikahan anak. Dan ini yang menjadi atensi kita. Iya. Kira-kira apa Ibu yang bisa dijelaskan kepada kami? Kesulitan apa sih sebenarnya yang untuk menekan dari angka pernikahan dini yang terjadi pada saat ini, sekarang ini? Kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi pemerintah saat ini? Banyak faktor sih ya Mas ya. Banyak apa faktor. Di antara faktornya adalah faktor pendidikan. Artinya pendidikan orang tua itu sangat menentukan. Gitu pendidikan orang tua. Jadi kalau orang tuanya sudah bisa memahami pentingnya pentingnya pendidikan untuk persiapan putra-putrinya nanti masuk ke dunia pernikahan itu seperti apa. Nah, ini sangat mendukung. Kemudian juga tradisi, di mana tradisi itu terkadang ada di beberapa daerah di kita ini yang kalau sudah lulus SMP gitu, sudah waktunya gitu. Lulus SMP itu kan kisaran usia 15 tahun. Nah, terus kemudian juga faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini juga lumayan mempengaruhi. Kenapa? Karena ada beberapa keluarga yang kemudian beranggapan bahwa kalau anak sudah menikah maka ini sudah bukan bagian dari tanggung jawab orang tua gitu. Ini bisa meringankan beban orang tua. Tetapi selama ini yang sangat besar persentasenya penyebab dari pernikahan dini ini adalah karena kecelakaan. Kalau kita mau pernikahan by accident itu. Jadi ada kecelakaan gitu. Kenapa terjadi seperti ini? Ya mungkin ada banyak faktor lagi gitu. Di antaranya faktor penanaman moral atau penanaman pendidikan keagamaan di keluarga yang kurang. Kemudian juga faktor pergaulan yang sekarang ini sangat luar biasa kan ya. Mas Eban tahu sendiri bahkan di media sosial gitu terkadang hampir tidak terkontrol. Nah, itu yang menjadi kemudian penyebab. Walaupun juga ada beberapa tempat, beberapa masyarakat yang masih belum paham bahwa ternyata usianya sudah naik ya gitu. Ada. Jadi peralihan dari usia dari Undang-Undang Nomor 174 ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu ada juga berdampaknya gitu. Artinya kita masih sedang berproses ini. Ada sebagian yang belum paham loh. Kemarin
anak saya yang satunya itu nikahnya usia 16, nggak usah dispensasi kok, langsung aja gitu, lancar gitu. Sekarang sudah usia 18 kok malah dipersulit gitu. Masih ada yang seperti itu. Jadi ini karena masih mungkin ada beberapa yang kurang paham tentang miskomunikasi seperti masih ada itu. miskomunikasi. Oke. Artinya kita kembali ke kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi oleh pemerintah dan juga orang-orang yang membantu untuk mengentas pernikahan dini ini sebenarnya, yaitu dari faktor-faktor yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Wawi, terutama adalah tentang bagaimana pendidikan orang tua bisa memberikan pendidikan kepada anaknya. Rendahnya pendidikan orang tua artinya makin rendah juga akan memberikan edukasi kepada anaknya. Terus juga menghadapi masalah budaya. Ini yang juga kadang-kadang sangat tradisi, ini yang sangat memang berat rasanya ya. Tarik ulur sepertinya. Kayak gimana gitu ya kan. Oke, dan ekonomi juga yang tadi sudah disebutkan juga, itu termasuk terpaksa harus putus sekolah dan harus dinikahkan karena hal-hal ini, hal-hal itu. Iya. Atau kadang-kadang juga sampai direlain ya anak perempuannya dinikahan hanya untuk membayar hutang. Ada yang seperti itu. Itu drama-drama yang ada loh. Drama yang ada itu ya. Walaupun itu bisa dibilang itu kan drama-drama Siti Nurbaya, tapi nyatanya ada. Nyatanya ada. Oke. Gitu. Nah, apa saja kira-kira dampak dari pernikahan dini ini? Boleh dijelaskan, Ibu? Dampak dari pernikahan dini banyak sekali. Di antaranya adalah karena ketidaksiapan organ reproduksi perempuan, sehingga kemudian angka kematian ibu sangat tinggi. Kemudian juga belum lagi keguguran ya saat hamil, karena masih belum siap organ reproduksinya keguguran. Ya meninggalnya kalau terkadang bukan hanya anaknya yang meninggal, juga kematian ibu juga. Kemudian juga stunting. Nah ini yang menjadi prioritas kita. Kenapa? Karena stunting ini masih kemarin-kemarin masih dianggap biasa gitu. Biasa anak kecil, anak usia 1 tahun kok beratnya 6 kilo, biasa gitu. Nanti juga bisa naik dengan sendirinya gitu. Yang penting kan usia 4 tahun, 5 tahun belum bisa ngomong. Enggak apa-apa. Toh nanti dulu anak saya yang pertama itu usia 7 tahun baru bisa ngomong gitu. Padahal ini adalah bagian juga dari tanda-tanda stunting yang itu disebabkan oleh karena ketidaksiapan sang ibu gitu. Ya dari segi mental, dari segi reproduksinya dan lain sebagainya. Dan kemudian juga yang marak sekarang ini adalah kekerasan dalam rumah tangga. Itu banyak sekali disebabkan, atau perselisihan banyak sekali disebabkan dari pernikahan anak ini, sehingga kemudian berujung pada perceraian. Oke. Ya karena namanya juga kita dihadapkan dengan sama-sama anak muda yang egonya sama-sama tinggi. Karena jadi belum tahu bagaimana letak kedewasaannya di mana, belum tahu. Secara mental masih belum siap. Oke. Itu kalau kita berdampak pada sisi dari negatif perempuan saat nikah usia dini itu. Kalau untuk dari laki-laki, apa kira-kira menurut Ibu Wawi sendiri terhadap laki-laki sebagai kepala rumah tangga tapi di usia yang masih belum saatnya menjadi kepala rumah tangga, seperti apa? Kasus yang sama ini ya, kemarin itu bahkan mau saya cerita, ada bahkan yang cerita gitu, Bu ini kita dia tengkar dengan istrinya, gara-gara apa? Gara-gara dia masih belum nikah sudah mempersoalkan anak saya nanti mau disekolahkan di mana gitu. Anak saya mau disekolahkan di mana. Ini memang mungkin bagi sebagian orang hal seperti itu ya, tetapi kemudian bagi mereka yang masih belum siap ini menjadi persoalan besar gitu. Yang satu menginginkan, karena saya alumni A gitu ya, alumni pondok A, bagaimana ikut saya. Yang sing istri juga harus ikut saya gitu. Karena ada ikatan primordial gitu ya Mas ya, ada ikatan emosional yang kuat gitu. Dan mereka secara mental, secara ini masih egois, sama-sama egois. Itu sudah dipikirkan di awal. Belum lagi kemudian masih saya pernah ngisi di bimbingan perkawinan itu, calon istrinya itu bilang, Bu, bisa enggak Ibu nyampaikan ini ke mas saya yang sebelah, katanya. Saya tanya, memang dia usianya masih kurang memang. Artinya masih sekitar 17, 18 gitu. Dia terkadang pura-pura enggak punya pasangan gitu. Pura-pura enggak punya pasangan. Nah, itu jadi persoalan gitu. Jadi persoalan bagi mereka, dan belum lagi kemudian masih suka Mobile Legend. Nah, ini persoalan yang ini ya Mas ya. Persoalan masih banyak sekali persoalan-persoalan seperti itu. Saya kemarin sempat ngobrol juga dengan teman di pengadilan agama itu.
Ya seperti itu gitu. Jadi persoalannya berkutat sekitar itu. Terkadang yang suaminya kalau masih usianya masih ini ya masih senang nongkrong, jam 12 baru pulang gitu ya. Jadi rasa tanggung jawab terhadap keluarga masih kurang. Oke, bahkan dikategorikan lebih parahnya lagi sebenarnya bukan kurang tapi belum ada. Iya, belum karena ada. usianya masih Bener. kekanak-kanakan. Karena dunianya masih dunia main gitu. Betul sekali. Karena setiap manusia itu usia manusia itu kan ada tingkatan-tingkatan tahapan-tahapan. Iya. Dalam segi Ada psikolognya kan juga fase-fasenya ada ya Ibu. Ibu boleh dijawab mitos atau fakta Ibu, apakah pernikahan dini ini merupakan solusi untuk mencegah tindakan pergaulan bebas? Kira-kira menurut Ibu masuk kategori? Mitos? Jadi faktanya seperti apa Ibu? Nah, faktanya Iya. kalau menurut saya, ya usia anak itu bagaimana kita bisa mewarnai, ikut membantu lah, intervensi, harus ada intervensi dari orang tua, bahkan pemerintah juga. Bagaimana bisa mengarahkan anak untuk bisa bergaul yang baik, bergaul yang baik dengan media sosial, bagaimana bermedia sosial yang bijak Iya. gitu. Pergaulan juga bagaimana pergaulan yang sesuai dengan koridor keagamaan dan koridor masyarakat dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya pernikahan dini itu bukan menjadi solusi, tidak bisa juga menjadi solusi. Bisa jadi kemudian biar daripada maksiat gitu nikah. Ternyata nikah baru 1-2 bulan sudah cerai gitu. Sehingga kemudian yang menjadi taruhan adalah masa depan mereka. Oke, itu berarti artinya akan ada masalah baru lagi. Iya, betul. Setelah tadi sudah dikiranya ini sudah penyelesaian gitu ya, solusi. Ternyata kok berikutnya ada masalah baru lagi. Apalagi yang paling banyak menjadi kerugian itu adalah di pihak perempuan. Di pihak perempuan. Oke, baik. Seperti yang diinformasikan Ibu, ini saya juga dapat informasi langsung dari sumbernya yang ada di Pengadilan Agama Situbondo. Dari informasi yang kami dapat dari Pengadilan Agama Situbondo, pengajuan dispensasi kawin di kantor Pengadilan Agama Situbondo sendiri saat ini sudah mencapai 300 perkara lebih. Ibu boleh dijelaskan terlebih dahulu apa sih itu dispensasi kawin itu sebenarnya? Dispensasi kawin itu adalah sebuah regulasi ya Mas ya, dari ada peraturan Mahkamah Agung bahwa kalau usia belum mencapai 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, maka wajib kemudian mengajukan dispensasi nikah ini ke pengadilan agama, dispensasi kawin ke pengadilan agama. Persyaratannya apa? Persyaratannya ini dimulai dari tingkat RT, desa, KUA, kemudian baru dibawa ke pengadilan. Sehingga kemudian nanti hakim yang akan menentukan ini layak enggak gitu, layak enggak dikeluarkan dispensasinya. Kalau tidak layak maka akan ditolak. Dengan sendiri akan ditolak. Tapi kalau layak akan dikeluarkanlah dispensasi kawin itu. Oh, seperti itu. Ya. Baik. Nah, dekatkah hubungan ini dengan kejadian pernikahan dini yang ada sekarang ini dengan dispensasi kawin itu? Kalau saya melihat ya cukup dekat. Tetapi kemudian ini beda ini ya. Yeah. Ada kemarin saya sempat ngobrol sama teman. Saya kok kemudian bisa berpikir juga. Ternyata tingginya kemudian dispensasi ini, terlepas dari ini kemudian berpengaruh kepada pernikahan dini atau tidak ya. Yeah. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat tentang hukum itu sudah mulai meningkat gitu. Kenapa seperti itu? Mestinya kalau dia kemudian sadar, saya kan masih kurang gitu, usia saya masih kurang, usia anak saya masih kurang. Kalau sudahlah, tidak usah pakai ke dispensasi atau apa, nikahkan di bawah tangan, misalnya seperti itu. Tetapi kemudian memang sangat dekat. Kenapa? Karena ini sebenarnya bagian dari upaya pemerintah untuk mencegah. Kalau kemudian tanpa dispensasi bisa jadi kemudian melonjaknya jauh, bisa 300 kali lipat seperti itu. Ini sudah kita edukasi ya Mas ya. Kita edukasi dari beberapa yang kemudian mau mengajukan, kita sampaikan. Masih bisa enggak ini diundur? Janganlah, ini masih terkadang ada yang sudah kurang 3-4 bulan gitu, maksa karena bulannya bulan baik gitu ya. Ya tradisi itu tadi kita sampaikan, sudahlah jangan ini. Sebab tidak mudah loh dispensasi kawin ini. Dispensasi kawin ini tidak kemudian
kita ngajukan dari mungkin Pak Tengginya ya kenal, Kepala KUA mungkin ada beberapa yang kenal. Tetapi kemudian setelah masuk ke pengadilan agama tidak kemudian langsung dikeluarkan. Ini masih ada sidang, akan ditanyakan gitu. Wali nikahnya walinya seperti apa, kemudian juga yang bersangkutan juga akan disidang gitu. Jadi kita seperti itu, ada yang kemudian oh iya ya gitu. Ada yang seperti itu. Jadi ini sebagai juga upaya dari pemerintah untuk bisa mencegah juga, walaupun mungkin sebagian juga ada yang berpikir tidak apa-apa lah nikah dini, toh ada setelah dispensasi sudah bisa gitu, ada yang seperti itu. Tetapi kalau tanpa dispensasi bahkan akan lebih banyak lagi terjadi pernikahan usia anak. Luar biasa sekali. Jadi perlu adanya sekali lagi pendidikan dari orang tua, dan juga bagaimana cara orang tua untuk memberikan pendidikan seputar pernikahan dini ini kepada anaknya, supaya di usia anak-anak muda kita sebagai orang tua pasti punya bahasa ibu, di mana kita bisa menjelaskan di usia mereka dampak-dampak nikah dini itu seperti apa. Kembali lagi juga sebenarnya kalau kembali ke orang tua, mungkin anak tidak tahu apa-apa. Orang tua sebenarnya yang harusnya membimbing, memberikan edukasi. Tapi masalahnya di sini Ibu Wawi, orang tuanya sendiri pun juga tidak tahu ilmunya mau dapat dari mana nih, edukasinya mau dapat dari mana nih, mau menjelaskan kepada anaknya. Seru sekali, nanti kita lanjutkan sekali. Oke Sobat Bahasa FM, tetap di ngobrol santai bersama Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Situ Bondo tentang stunting dan pernikahan dini. Sesaat lagi setelah jeda iklan. Terima kasih Sobat Bahasa FM, Anda masih bersama kami di ngobrol santai bersama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situ Bondo, di mana di pagi ini kita membahas seputar pencegahan pernikahan dini dan stunting bersama narasumber kita Ibu Haja Wawi Suciati SAG MHI. Dan tadi sudah ngobrol banyak kita tentang pernikahan ini dan juga bagaimana pencegahannya. Menarik sekali Ibu Wawi, kembali lagi kita seperti yang tadi saya tanyakan kepada Ibu Wawi. Menurut Ibu Wawi sendiri, dari manakah orang tua itu akan mendapatkan edukasi supaya bisa nyaman, bisa tepat sasaran untuk memberikan informasi kepada anaknya yang masih di usia dini untuk no nikah dini? Seperti apa Ibu Wawi kalau menurut Ibu Wawi? Ini kita sudah mulai juga ya Mas ya, penyuluh-penyuluh bahkan untuk penyuluh agama Islam ini setiap mau adakan penyuluhan mesti kita sampaikan stunting, pernikahan dini ini menjadi kata kunci loh di awal sebelum menyampaikan hal-hal yang lain. Ini disampaikan dalam majelis-majelis taklim, kemudian juga parenting yang perkumpulan orang tua wali murid itu kita punya, ada beberapa yang bahkan banyak yang punya binaan orang tua di TK, kemudian juga di SD dan lain sebagainya. Nah, jadi kita memberikan juga edukasi tidak hanya langsung kepada anaknya, tetapi juga kepada orang tua dengan juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat di sana. Seperti sekarang ini aja ya, contohnya kayak MMA ya, ya Mas Novel ya. Mas Novel, saya yakin kan yang dibahasakan itu kan bahasa milenial banget gitu, bahasanya anak-anak banget, sehingga kemudian saat Mas Novel yang ngobrol tentang itu, yang ngomong tentang itu di ini, baik itu di flyer atau di TikTok dan lain sebagainya, di media sosial, ininya sasarannya itu kan anak-anak muda. Mesti mereka akan langsung, oh iya ya, jangan nikah dini lah, jangan nikah dini, sebab masih banyak yang bisa mereka kerjakan sebelum saat masih usia dini seperti ini. Jadi bagaimana wajib belajar 12 tahun itu bisa tercapai. Kemudian juga bagaimana mereka bisa berkreativitas yang lebih lagi gitu. Dan ini perlu juga kita sampaikan secara langsung kepada mereka dan juga kepada orang tua atau kepada masyarakat itu. Oke, baik. Jadi artinya ada banyak cara sebenarnya ya kita bisa untuk mendapatkan informasi tentang itu. Baik itu dari teman-teman penyuluh, bahkan di penghulu sekalipun. Artinya langsung juga kita banyak sekali informasi-informasi dari kantor Kementerian Agama terutama ya. Saya mau informasikan bahwa bimbingan ada di Kementerian Agama itu ada program bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan ini tidak hanya bagi catin aja, calon pengantin, tetapi juga ada program istilahnya
bimbingan untuk remaja. Nah, dari bimbingan remaja ini kita sampaikan dampak pernikahan dini, kemudian juga bagaimana kesiapan reproduksi perempuan, reproduksi laki-laki dan lain sebagainya. Yang ini biasanya kita bareng-bareng dengan pihak puskesmas, dari dinas kesehatan dan pihak-pihak yang terkait dari PLKB juga. Jadi sehingga kemudian semuanya bisa tersampaikan gitu loh. Kemarin kita sempat di MAN, anak-anak MAN, kemudian SMK 1 Panji, SMKN 1 Panji, kita ke sana, kemudian juga di UNAS kita juga bahkan pernah beberapa kali tuh kita bareng-bareng sama teman-teman di UNAS itu ngobrol tentang ini gitu. Jadi kita sama-sama, ayolah bagaimana ini bisa pernikahan dini ini bisa benar-benar ditekan angkanya untuk di Situbondo khususnya mereka yang jadi objeknya itu adalah anak-anak usia dini ya, untuk anak-anak masih sekolah SMP atau SMA. Saya ingin kenalkan bahwa di kabupaten itu punya website ya, si Besti itu, Situbondo Bebas Stunting. Iya. Oke. Baik. Nanti kita akan coba buka ya Sobat Bahasa FM ya. Oke. Baik, Sobat Bahasa FM, selain pernikahan dini juga kita lebih fokus kepada stunting. Kalau saya berkaca di tahun lalu, Kabupaten Situbondo ini terpilih sebagai salah satu wilayah yang mendapat intervensi penanganan penurunan stunting pada tahun 2022 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ada 10 desa yang dipilih menjadi intervensi ini ya. Beberapa diantaranya itu ya termasuk di Desa Seletreng, Gebangan, Landangan di Kecamatan Kapungan ya. Kemudian Desa Duet, Pelean, Alas Malang di Kecamatan Panarukan, Desa Bloro, Kecamatan Busuki, Desa Buduan, Kecamatan Subo, serta Desa Semambu dan Kembang di Kecamatan Jati Banteng. Berdasarkan catatan tahun 2022 lalu, angka stunting di Kabupaten Situbondo masih berkisar di angka persentase 30,9%. Ibu Wawi, kita ke stunting. Apa kabar stunting tahun ini? Kalau saya baca ini tahun 2022 sampai detik ini 2023. Apa kabar stunting di Kabupaten Situbondo? Alhamdulillah sudah mulai turun. Alhamdulillah sudah mulai turun. Ada di kisaran kalau mudah-mudahan saya tidak keliru ya Mas, ada kisaran 24 apa 26 gitu. Baik. Sekitar itu. Dari yang ditargetkan oleh nasional itu targetnya kan 14 ya. Baik. Iya, 14. Iya. 14. Jadi kita masih kurang memang. Makanya kita benar-benar bergandengan tangan ini. Kita bikin jaringan dengan dinas-dinas terkait, UPD ini ada Kemenak di sana juga. Kemudian ada dinas kesehatan dan banyak sekali dengan kepala desa juga, sehingga ada rembuk stunting. Dan kita selalu turut serta itu. Jadi selalu ada penyuluh yang turut serta itu untuk rembuk stunting dan lain sebagainya. Kenapa? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ada sebagian masyarakat yang menganggap apa sih stunting gitu. Karena memang biasa, orang tuanya juga tidak tinggi-tinggi amat, orang tuanya juga tidak pintar-pintar amat, anaknya kok dituntut untuk tinggi, untuk pintar gitu ya. Padahal tidak seperti itu. Baik. Ibu Wawi, kalau boleh tahu dijelaskan sebenarnya apa sih stunting itu dan apa hubungannya? Apakah ada hubungannya dengan pernikahan dini tadi? Ya. Stunting itu kan gagalnya tumbuh kembang anak yang tidak sesuai dengan usianya. Nah, misalnya usia 1 tahun kok beratnya masih 4 kilo. Ini salah satu ciri-ciri beberapa ciri-cirinya ya? Iya, salah satu ciri-cirinya seperti itu. Usia yang mestinya dia sudah merangkak kok masih belum bisa apa-apa, diantaranya seperti itu. Di usia yang dia mestinya sudah bisa dengan kosakata yang katakanlah 100 kosakata, dia baru bisa 2, 3 dan lain sebagainya itu. Apa sih kemudian kaitannya dengan pernikahan dini? Karena memang di antara penyumbang dari yang melahirkan stunting terbanyak ini adalah dari pengantin yang menikah di usia anak ini, sehingga kemudian ada ketidaksiapan reproduksi, ketidaksiapan mental, fisik dari sang ibu, sehingga kemudian lahirlah anak yang kemudian stunting. Itu kira-kira usia berapa ya anak yang boleh dikatakan terlihat sudah mulai stunting itu biasanya? Ciri-cirinya itu. Kalau di ini ya dipantau terus tuh mulai dari baru melahirkan. Terus kemudian juga 1 tahun itu seperti apa, 2 tahun seperti apa. Dan makanya sekarang kan kader posyandu itu luar biasa kerjanya loh. Bahkan sampai kalau sudah ada ini tanda-tanda stunting gitu, usia 2 tahun sudah kelihatan kan. 2 tahun nih kayaknya stunting, dia kan mendatangi rumah per rumah itu. Di rumah per rumah memberi penjelasan, kemudian juga ada tambahan makanan bergizi, kemudian juga ada ini dari ibu untuk bagaimana menyusui, sehingga kemudian ya sang ibu juga akan didampingi. Bahkan kalau dari program Kemenak, dari bimbingan perkawinan itu
kita mendampingi sampai 3 bulan loh. 3 bulan dari pernikahan sampai ke berikutnya itu 3 bulan kita masih akan terus memantau bersama dengan teman-teman penyuluh KB. Oh gitu. Iya. Jadi kita akan terus memantau sudah ya memberi edukasi itu, kemudian juga dari dinas kesehatan juga memberi bantuan makanan, susu, dan banyaklah makanan pendamping ASI itu yang akan diberikan. Apa sih sebenarnya efek dari anak stunting itu? Efeknya banyak nggak, Bu? Banyak sekali, karena dia lamban dibanding dengan yang lain, Iya. dia tidak bisa bersaing yang baik dengan sama temannya. Iya. Katakanlah mungkin temannya bisa menghafal angka 1 sampai 20, dia baru bisa 1 sampai 5 di antaranya seperti itu. Ya. Keterlambatan berpikir, keterlambatan keterlambatan pertumbuhan secara fisik dia juga terganggu. Oke. Jadi itu yang selama ini dilakukan oleh teman-teman penyuluh dan juga teman-teman mungkin dari juga posyandu, apa saja yang dilakukan untuk menekan bahkan menghilangkan stunting yang ada di Situbondo khususnya? Apa saja yang dilakukan? Iya, ada beberapa kuesioner yang kemudian kita tanyakan kebiasaannya seperti apa. Ini kalau sudah terjadi ya. Kalau memang masih belum, biasanya kita mintakan tablet tambah darah itu. Nah, tablet tambah darah ini kita mintakan bahkan mulai dari usia MTS kalau di Situbondo. Kalau di Kemenak dari MTS itu kita sudah bergandengan tangan dengan dinas kesehatan, kita mintakan tablet tambah darah itu. Jadi usia yang remaja yang ini jadi tidak ada lagi anemia, dan itu karena itu sangat berpengaruh juga. Kalau ibunya anemia, nanti anak yang dilahirkan nanti juga akan mengarah pada stunting itu. Gitu. Jadi dampak-dampak dari kesehatan orang tua juga. Oke, apa yang dikonsumsi orang tua mulai dari dia itu mengandung ya kan sampai dia melahirkan itu juga tergantung juga. Karena apa yang dimakan orang tua selama ada di rahim dia akan dikonsumsi juga oleh jabang bayi itu. Sebenarnya ini sih dilakukan sudah banyak dilakukan oleh dinas kesehatan lain. Cuman kalau Kemenak itu kan kita pakai bahasa agama gitu ya Mas ya. Jadi bagaimana kita harus takut ya Allah sudah ini kan di surat An-Nisa itu ayat 9 itu. Jadi bagaimana kalau kalian harus takut meninggalkan keturunan yang kemudian akan tidak sejahtera gitu, yang kemudian dia menjadi orang yang ketakutan dan lain sebagainya itu. Jadi harus menyiapkan secara fisik, secara materi juga sebenarnya. Selama ini kalau kita ke kantor Kementerian Agama kita Kabupaten Situbondo, ini sudah berapa lama untuk program pengentasan stunting ini, dan apa saja yang selama ini dilakukan oleh teman-teman dari Kementerian Agama Kabupaten Situbondo untuk membantu pemerintah dalam pengentasan stunting? Mulai dari kapan dan apa saja yang sudah dilakukan? Ini sudah kita mulai di kisaran tahun 2020 ya mungkin sudah berjalan 3 tahunan ya. Sudah 3 tahunan. Dan ini artinya terpantau terus gitu. Kita bareng-bareng nih sama Bapeda, kemudian juga sama dinas kesehatan. Mesti kita akan komunikasi terus. Mbak, ini amanya naik loh, angka ini naik loh gitu. Ini angka ini turun loh. Saya butuh ini. Itu terus kita lakukan. Sebab ada beberapa memang yang di dinas kesehatan mungkin tidak bisa masuk, seperti pondok pesantren. Nah, jadi seperti pemberian TTD itu untuk madrasah diniyah, pondok pesantren itu kita ada di sana gitu, yang dari Kemenak itu. Wow, berarti artinya teman-teman sudah semaksimal mungkin dan akan lebih maksimal lagi untuk benar-benar menekan stunting khususnya di Situbondo. Kita serius ini untuk penekanan stunting melalui stop pernikahan dini itu. Kita memberikan penyuluhan, memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa ini loh dampaknya gitu, tidak main-main. Pengalaman boleh diceritakan mungkin dari Ibu Wawi sendiri atau teman-teman yang lain untuk memerangi stunting yang udah turun sampai dari kota ke desa, pelosok pegunungan, naik turun gunung lah. Itu apa saja yang dihadapkan oleh masyarakat? Artinya evaluasi apa yang bisa kita dapat nih Ibu untuk supaya kita tuh bisa juga bisa mengevaluasi kita juga nih sebagai penyuluh ya, artinya juga sebagai orang yang mensosialisasikan bagaimana kita bisa menekan stunting. Evaluasi apa yang terjadi selama ini? Kalau saya sih kan kita penyuluh kan turunnya di tingkat desa-desa gitu ya Mas ya.
memang masih kita ada rembuk stunting itu kita masih bareng-bareng. Cuman memang ada di beberapa pelosok di kelompok-kelompok tertentu yang kemudian saat kita turun tuh mereka masih terkadang tidak ngeh juga gitu. Benar ta ini serius gitu, serius ta ini persoalan stunting gitu. Buktinya apa? Jadi terkadang mereka juga minta ke kita, jangan cuman penyuluhan gitu, suruh bawa biskuit, bawa apa gitu. Ada sih masih yang seperti itu. Oh iya, ada satu lagi yang saya ingin ceritakan bahwa ada yang kemarin itu sempat curhat ya, menyampaikan ini loh Bu, kenapa sih pernikahan dini itu balik ke pernikahan dini ya? Kenapa sih pernikahan dini itu 19 tahun padahal kan lulusnya SMA itu kan 18 tahun gitu. Lah kalau 18 tahun tidak menikah, nunggu 1 tahun tuh lama loh. Jadi mintanya mereka tuh jangan 19 atau 18 gitu. Oh, ditawar. Ditawar ya. Oke. Jadi ada penawaran-penawaran seperti itu. Nah, padahal setelah kita jelaskan seperti ini dia sih paham gitu, dia paham. Dan kemudian juga yang untuk stunting ini memang karena kita selalu bergandengan tangan dengan dari puskesmas, karena memang yang betul-betul paham tentang wah ini masuk di stunting tidak itu memang teman-teman dari kader yang puskesmas itu. Oke. Baik, Ibu Wawi, kalau kita kembali ke pernikahan dini juga nih lagi, kira-kira bagaimana peran pemerintah dalam hal ini, Kementerian Agama kita untuk menangani pernikahan dini? Ya, yang seperti saya sampaikan tadi bahwa diantaranya adalah ada penyuluhan remaja, penyuluhan untuk remaja, penyuluhan untuk anak sekolah yang di sana itu kita sampaikan tentang dampaknya pernikahan dini. Kemudian juga bahkan kemarin itu kita lewat Dharma Wanita juga. Dharma Wanita itu bahkan lomba drama untuk pencegahan pernikahan dini ini. Dan itu banyak sekali. Yang penyuluh juga ada bagaimana kita bisa menyuarakan pernikahan dini itu dalam bentuk drama, dalam bentuk TikTok, dalam bentuk media sosial yang itu sangat lekat dengan dunianya anak-anak. Itu sudah kita lakukan. Dan bahkan sekarang KUA itu revitalisasi KUA istilahnya. Jadi bagaimana di KUA itu juga tidak hanya sekedar ngurusi yang mau nikah kemudian dicatatkan, tidak hanya sekedar itu, tetapi juga ada konsultasi. Kita buka juga wajib ini ya. KUA itu juga bahkan yang mau menikah wajib untuk kursus pengantin istilahnya, untuk bimbingan perkawinan istilahnya, untuk diadakan bimbingan perkawinan. Yang di bimbingan perkawinan itu diwajibkan ada materi tentang kesehatan reproduksi, materi tentang kesehatan, materi tentang gizi untuk ibu dan anak, dan lain sebagainya. Itu program-program yang sedang dilaksanakan di Kementerian Agama. Belum lagi yang oleh penyuluh agama Islam dan dengan penghulu itu juga. Biasanya di khutbah nikah, sebelum khutbah nikah itu kita sampaikan bagaimana usia yang sebaiknya untuk pernikahan, sehingga kemudian kalau sudah menikah sih tidak mungkin gagal ya, tetapi audien atau masyarakat yang hadir pada saat itu akan memahami bahwa oh idealnya seperti itu ya, bagusnya usia seperti itu. Oke. Dan untuk stunting sendiri, apa saja langkah-langkah yang next kita akan kita lakukan untuk penekanan stunting ini sendiri, Bu Wawi? Nah, untuk stunting ini kita masih di kisaran bagaimana menekan angka pernikahan dini untuk kemudian masuknya di stunting itu. Kemudian juga pendampingan untuk pengantin tadi, sehingga kalau nikahnya sih sudah terlanjur nikah masih di usia anak ya, katakanlah mungkin 17 tahun gitu, masih belum 19 tahun. Ini terus akan kita dampingi, kita bergandengan tangan dengan puskesmas tadi, bagaimana terus ini didampingi, karena dari penyuluh KB itu juga akan melihat kalau masih belum siap hamil, itu akan disampaikan jangan hamil dulu ya, tunggu kesehatan reproduksinya benar-benar siap. Itu terus dilakukan seperti itu sampai 3 bulan. Kalau sudah 3 bulan ternyata sudah siap, kita akan disampaikan. Sekarang boleh sudah program hamil boleh, program punya anak boleh, dan terus itu dia masih bisa terus berkonsultasi kepada kami dan masih bisa terus dilayani untuk tablet tambah darah dan lain sebagainya itu. Oke, baik. Itu tadi bagaimana peran pemerintah untuk mencegah pernikahan dini dan juga bagaimana langkah pemerintah untuk mencegah stunting. Dan untuk kita, karena waktu kita sudah sangat mepet sekali, terakhir dari Ibu Wawi sendiri, bagaimana kita menghadapi pernikahan dini dan stunting ini? Silahkan Ibu Wawi. Baik, untuk masyarakat semuanya, mari berdayakan diri kita, berdayakan keluarga kita,
dengan stop pernikahan dini dan stop stunting, sehingga kita bisa melahirkan generasi yang kuat, yang berkualitas, yang bisa bersaing di nasional dan persaingan global. Baik, Ibu Wawi, terima kasih banyak hari ini sudah bisa ngobrol santai. Kita sudah memberikan sosialisasi juga edukasi kepada masyarakat tentang bahayanya pernikahan dini, juga bahayanya stunting. Jadi sama-sama bahaya nih sebenarnya. Oke, mudah-mudahan ini kita bermanfaat. Mudah-mudahan insya Allah kita paling tidak bisa menekan pernikahan dini dan juga stunting itu, dan kita sama-sama juga berjuang untuk program-program pemerintah yang memang untuk kebaikan khalayak kita ya. Amin. Semuanya insya Allah, amin. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Wawi. Insya Allah lain kesempatan kita bersua kembali. Assalamualaikum Ibu Wawi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sobat Bahasa FM, menarik sekali kita berbincang bersama narasumber kita Ibu Haja Wawi Suciati SAG MHI dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo, di mana kita berbicara seputar pencegahan pernikahan dini dan stunting lewat program Ngobras, yang mana kita kerjasama dengan kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo dalam kegiatan program prioritas keren Kementerian Agama dengan tema mengajak generasi milenial dan masyarakat mengetahui lebih dekat informasi hebat Kementerian Agama Republik Indonesia. Rabu depan insya Allah kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi bersama kantor Kementerian Agama dengan judul dan tema yang menarik lainnya, dan tentunya masih dalam kategori program-program prioritas Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya Novel Syeban, MMA 1 Moderat Millennial Agent Kementerian Agama Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur, mengucapkan terima kasih banyak. Yuk kita cegah pernikahan dini dan juga kita cegah stunting untuk kemajuan dan juga kecerdasan bangsa Indonesia yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.